Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku agama yang bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-107 yang berjudul Menderita dengan Bersukacita Saat Berjalan dengan Tuhan. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Kolose 1 ayat 10 dan 11. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kita masuk dalam pokok pembacaannya. Dalam kehidupan religius setiap jiwa yang akhirnya menang, akan ada pemandangan yang mengerikan, kebingungan dan pencobaan. Tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkan dia untuk mengingat janji-janji Tuhan yang membesarkan hati, yang akan menghibur hatinya dan memperkuat imannya dalam kuasa yang maha kuasa. Tertulis dalam buku Testimonies for the Church jilid 5 halaman 578. Jadi di sini dikatakan, dari ayatnya saja dikatakan, ketika hidup kita layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapannya, maka Ia akan memberikan buah yang baik dari setiap pengetahuan yang benar tentang Tuhan kita. Lalu di sini juga dikatakan bukan hanya pengetahuan saja, tetapi dalam kehidupan religius kita, dalam kehidupan sehari-hari kita pun dikatakan kita akhirnya akan menang. Setiap jiwa yang akan menang itu pun pasti harus melewati segala ujian terlebih dahulu. Dan di sini dikatakan bahwa akan ada pemandangan yang mengerikan, kebingungan dan pencobaan. Jadi bagaimana di sini dikatakan setiap jiwa yang menang itu pun harus melewati proses bagaimana mereka bingung dalam setiap pencobaan-pencobaan. Tetapi janji Tuhan adalah Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia akan selalu memberikan kepada kita jawaban ketika kita mau datang kepadanya. Kita mau menanyakan kepada Tuhan apa yang Ia rancangkan dalam kehidupan kita, maka ketika kita berserah sepenuhnya kepada Dia, Ia akan memberitahukan jalan yang terbaik yang Ia sudah rancangkan untuk kita jalani. Tetapi apakah kita mau mengikuti jalan-jalan yang Ia sudah rancangkan, ataukah kita memilih jalan kita sendiri? Karena kita melihat bahwa jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang terbaik. Tetapi kita harus sadar bahwa kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Bahkan satu detik di depan kita pun kita tidak tahu. Tetapi kita harus yakin dan percaya kepada Bapa kita, karena Ia adalah Alfa dan Omega. Ia mengetahui dari awal hingga pada akhirnya. Jadi ketika kita mau bergantung kepadanya, maka kita akan mendapati jalan kita itu akan lebih mudah. Seperti bangsa Israel, kita tahu bahwa ketika bangsa Israel itu mau mengikuti jalan daripada pemikiran mereka sendiri, maka 40 tahun adalah waktu yang mereka harus tempuh. Tetapi ketika mereka mau menjalani jalan yang Tuhan sudah pilihkan, tentu saja bukan memakan waktu yang begitu lama. Tetapi seringkali jalan yang kita tempuh dengan pemikiran kita sendiri, seperti bangsa Israel yang harus melewati 40 tahun itu, Tuhan biarkan atau Tuhan izinkan, karena itulah jalan yang memang kita ingin memang ambil dalam kehidupan kita. Seringkali kita bertanya kepada Tuhan, tetapi dalam hati kecil kita seringkali kita menghendaki jalan ini yang Tuhan berikan, yang sesuai dengan pilihan kita. Dan ketika kita sudah condong untuk memilih ke arah sana, seringkali Tuhan membiarkan untuk kita melewati hal tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa setiap pilihan kita itu ada konsekuensinya yang harus kita tanggung. Dan ketika kita mau memilih jalan kita sendiri, maka kita harus sadar bahwa mungkin kita akhirnya bisa berbalik kepada jalan yang Tuhan sudah pilihkan. Tetapi jalan yang kita pilih itu pasti akan lebih sulit untuk kita jalani daripada jalan yang Tuhan sudah pilihkan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tetapi pengetahuannya tentang kitab suci akan memungkinkan dia untuk mengingat janji-janji Tuhan yang membesarkan hati, yang menghibur hatinya, dan memperkuat imannya. Jadi bagaimana janji-janji daripada firman Tuhan itu seringkali membuat kita terhibur hatinya ketika kita mungkin merasakan kecewa atau putus asa, karena mungkin kita tidak mendapati apa yang kita pikir pantas untuk kita dapatkan. Seringkali kita mempunyai ekspektasi terlalu tinggi sehingga ketika pada fakta kita tidak mendapatkan hal-hal tersebut,
hal tersebut itulah yang akhirnya akan membuat kita putus asa dan membutuhkan janji dan penghiburan daripada Tuhan. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika kita mengingat janji Tuhan itu, kita akhirnya akan membuat iman kita semakin kuat. Dan iman kita semakin kuat itu tentu saja bukan sesuatu hal yang instan, tetapi iman kita yang kuat itu harus melewati proses, bagaimana harus ada ujian-ujian dalam kehidupan kita yang harus kita lewati, sehingga itu yang akhirnya membuat kita lebih bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, dan akhirnya kita berserah, dan iman kita pun akhirnya semakin kuat. Lalu di sini dikatakan dalam segala zaman saksi-saksi yang ditentukan oleh Tuhan telah menampakkan diri sendiri kepada hinaan dan aniaya karena kebenaran. Contoh-contoh tentang ketabahan manusia ini menyaksikan kesetiaan janji-janji Tuhan, hadiratnya yang tetap dan anugerahnya yang menopang. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa saksi-saksi Tuhan dari zaman nabi-nabi hingga zaman orang-orang Waldensia hingga zaman yang terakhir ini pun dikatakan bahwa saksi-saksi itu seringkali menampakkan diri dalam hinaan dan aniaya. Seringkali orang-orang yang mau mengikut Tuhan itu sepenuhnya seringkali mereka justru dihina dan dianiaya karena kebenaran yang mereka pilih untuk mereka pegang. Tetapi firman Tuhan kembali memberikan kepada kita janji yang boleh kita tagih kepada Tuhan, bahwa dalam setiap cobaan yang mungkin kita lewati ini, kita bisa mengingat kepada janji-janji bahwa Tuhan itu adalah setia. Ia tidak pernah meninggalkan kita bahkan di saat pencobaan sekalipun, di saat-saat yang terberat sekalipun dalam kehidupan kita. Lalu di sini dikatakan bahwa hadiratnya akan tetap dan anugerahnya akan menopang. Jadi kita tahu bahwa seperti orang-orang di zaman Waldensia, mereka mengalami penganiayaan yang begitu besar, tetapi dari hal-hal yang begitu menganiaya mereka itu, mereka mempunyai iman yang teguh. Mereka tidak goyah bahkan oleh setiap ancaman ataupun setiap perlakuan yang tidak baik yang mereka terima. Bahkan dikatakan ketika mereka mungkin mengalami penganiayaan itu, ketika mata mereka tertuju kepada Tuhan, mereka pun bahkan Tuhan izinkan untuk tidak merasakan sakit daripada penganiayaan itu. Jadi itulah yang boleh membuat sebuah janji yang bisa kita pegang, sehingga kita pun akhirnya bisa lebih berserah kepada Tuhan. Ketika Tuhan sudah memberikan kepada kita ujian ataupun mengizinkan ujian itu ada dalam kehidupan kita, maka kita harus yakin dan percaya bahwa kita akan mampu untuk melewati ujian-ujian tersebut. Lalu di sini dikatakan mereka memberikan kesaksian kepada kuasa iman untuk menahan kuasa-kuasa dunia. Adalah pekerjaan iman untuk berharap kepada Tuhan pada saat yang paling gelap, untuk merasa walaupun diuji dengan berat dan terombang-ambing oleh angin ribut, karena Bapa kita memegang kemudi. Hanya mata iman saja yang dapat melihat perkara-perkara di seberang waktu untuk menaksir dengan benar harga kekayaan yang kekal. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 485. Jadi bagaimana di sini firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa dalam saat-saat yang paling gelap sekalipun kita harus melihat dengan mata iman, bukan dengan mata fisik kita, sehingga kita menyadari bahwa Tuhan Yesus itulah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Dan di sini juga dikatakan bahwa hanya mata iman yang dapat melihat perkara-perkara tersebut. Jadi bagaimana di sini kita diingatkan kembali untuk kita selalu mengasah mata iman kita. Bagaimana itu bisa kita dapatkan ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Bapa kita. Kita memberikan kepercayaan kita sepenuhnya kepada Dia, karena kita tahu bahwa Ia tidak akan pernah gagal untuk mengendalikan atau memegang kemudi atas kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan, karena itu bicarakanlah mengenai janji-janji. Bicarakanlah tentang kerelaan Yesus untuk memberkati. Ia tidak melupakan kita satu saat pun. Walaupun dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, kita menaruh percaya kepada kasih-Nya dan menyembunyikan diri kita dalam Dia. Maka perasaan hadiratnya akan mengilhamkan suatu kegembiraan yang mendalam dan menyenangkan. Jadi bagaimana di sini kembali kita diingatkan supaya kita selalu memegang janji-janji Tuhan. Kita membicarakan tentang janji-janji dan kerelaan Tuhan dalam memberkati. Karena ketika kita selalu membicarakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akhirnya akan merasakan bahwa
kita itu selalu mengucap syukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Kita akan menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada dekat dengan kita dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi ketika kita lupa untuk selalu merasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan untuk membantu kita atau menopang kita di saat-saat yang paling tergelap sekalipun dalam kehidupan kita, maka kita pun akhirnya akan merasa bahwa diri kita itu bisa melewati ujian itu karena kemampuan kita. Tetapi ketika kita mengingat akan kebaikan Tuhan itu, maka kita akan menyadari bahwa kita itu tidak akan bisa melewati hal tersebut karena kuasa kita, tetapi hanya karena kasih dan karunia daripada Tuhan saja. Dan ketika kita menyadari bahwa kita bisa menyembunyikan diri kita di dalam kasih Kristus itu, di dalam Dia, maka kita akhirnya akan mempunyai suatu sukacita, suatu kedamaian yang tidak akan pernah dunia bisa tawarkan dalam kehidupan kita. Dan kedamaian itulah yang akhirnya akan membuat kita bisa lebih melayani Tuhan. Dan kedamaian itulah yang akhirnya seharusnya bisa membuat kita mau untuk melakukan hal-hal yang lebih lagi daripada waktu-waktu yang sebelumnya yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita mau untuk berusaha setiap hari, memperbaiki diri kita hari demi hari, maka itulah yang akhirnya akan membuat kita mempunyai karakter yang mau untuk berjuang atau mau untuk berusaha sehingga kita bisa didapati layak untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena kita tahu bahwa kita ini berada di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Kita berada dalam masa-masa penghakiman dan kita tidak tahu sampai kapan waktu kita untuk kita bisa memperbaiki diri kita. Tetapi di sini firman Tuhan kembali mengingatkan, di saat apapun, bahkan di saat tergelap dalam kehidupan kita, hendaklah itu kita gunakan untuk kita berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan kita seringkali justru ketika kita mendapatkan kegembiraan saja dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa akan kasih dan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika kita mengalami ujian-ujian dalam kehidupan kita, justru hal tersebutlah yang membuat kita akhirnya membutuhkan pertolongan daripada Tuhan itu. Dan di saat itulah kita akan menyadari bahwa kasih Tuhan itu begitu besar bagi setiap umat-umatnya. Dan biarlah melalui janji yang Tuhan sudah berikan dan juga dalam pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu, kita bisa mengingat kembali akan kasih dan kebaikan Tuhan, baik itu yang kita rasakan secara pribadi ataupun yang kita lihat ataupun yang kita baca melalui firman Tuhan. Dan biarlah setiap saksi-saksi yang sudah melewati kesusahan di masa yang lalu itu juga boleh menguatkan iman dan kepercayaan kita, sehingga ketika kita melihat bahwa mereka dipelihara oleh Tuhan, maka kita pun bisa mendapati bahwa Tuhan pun akan pasti memelihara kita. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan yang selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.